Jemaat Tuhan, taman tinan kirana inang Tuhan Yesus mawa selamat berdoa dan berkat Ada ada dia nanti habis lampu dia nanti. Dia tidak pakai kan? atau sebatas sebepat tentang firman Tuhan. Nah, malam ini Luk ilang surat Bang Efesus pasal pertama ayat 3 hingga 14. Efesus pasal yang pertama ayat 3 hingga 14. Saya membacanya untuk kita. Efesus pasal 1 ayat 3 hingga 14. Beginilah firman Tuhan. Dan setebal kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat terakhir. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama belajar. Saya belajar, kita bersama belajar dari firman Tuhan.
seringkali kita mendengar kata istimewa. Kata istimewa. Biasanya ada beberapa ungkapan yang dikatakan dengan istimewa. Murid belum tahu kan istimewa. Spesial oleh bahasa apa? Ya, kalau tayang jadi spesial juga yang istimewa. Orang yang spesial, orang yang istimewa. Contohnya yang istimewa nih, mungkin orang yang teristimewa, VIP atau apapun gelarnya, orang yang istimewa ini. Secara langsung kita disebut sebagai orang istimewa. Sesuatu itu boleh saja terjadi yang istimewa. Apapun kita boleh katakan ini istimewa, orang yang istimewa, tetapi belum tentu istimewa itu bagi orang lain. Biarpun kita katakan, oh ini orang yang istimewa bagi saya, tapi bagi orang lain belum tentu istimewa. Namun saudaraku yang di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa ada sesuatu keistimewaan yang sangat berharga yang kita mau bersama belajar pada malam hari, yang sangat bernilai, yang bersifat berkekalan. Luk merupakan kabar kalun orang beritayakan. Luk berkekalan, istimewaan yang berkekalan, dan jawabannya adalah keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah jawabannya. Keistimewaan tahu sebagai menu Bang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa, orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun kita boleh katakan ini istimewa bagi saya, namun bagi kita yang ada di dalam Tuhan, Yesus Kristuslah, hidup di dalam Kristus adalah keistimewaan bagi setiap pribadi kita jemaat Tuhan. Dan saya mengangkatkan satu tema yang kita belajar bersama pada malam hari ini, keistimewaan orang percaya. Keistimewaan orang percaya. Dalam keistimewaan orang percaya. Apakah keistimewaan orang percaya? Apakah keistimewaan orang percaya? Poin yang pertama, kita adalah umat pilihan Allah yang terdapat dalam ayat yang ketiga hingga yang keenam. Kita adalah umat pilihan Allah. Jemaat Tuhan dalam Allah memilih tentunya berbeda dengan bagaimana manusia memilih. Dia tentu tidak akan pernah salah dalam dia memilih. Tuhan tidak pernah salah dalam dia memilih. Tidak akan pernah pula menyesal sesuatu yang telah dia pilih. Tuhan pun tidak pernah menyesal ketika dia telah memilih. Dan tujuan Allah memilih supaya umat pilihannya dapat hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Itulah tujuan Allah memilih umatnya. Kita orang percaya adalah umat pilihan Allah yang terdapat di dalam ayat 4 ini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah tujuan Allah memilih umatnya, supaya kita hidup kudus dan
tak bercacat di hadapannya. Hidup kita yang sebelumnya berada dalam kegelapan telah dipisahkan kepada terang. Karena kita tahu kegelapan dan terang tidak boleh bersama. Makanya kita dipisahkan dari kegelapan kepada terangnya. Yang ajaib untuk dikhususkan hidup sepenuhnya bagi Allah. Kita orang percaya yang telah dipilih Allah. Kita dikhususkan untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Nilai kesempurnaan kita semakin kuat karena selain dipilih sebelum dunia dijadikan, jemaat Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih. Ini keistimewaan kita sebagai orang percaya. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Bukan saja Allah memilih kita, Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, tidakkah kita orang percaya orang yang istimewa di hadapan Allah? Kita telah dijadikan sebagai anak Allah yang terdapat di dalam ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena itu sebagai orang Kristen yang juga adalah hambanya dan yang adalah umat pilihan Allah, sebagai umat pilihan Allah, mari kita memberitakan Injil, amanat agung Allah, sebagai orang percaya, siapapun kita, baik pastor, baik jemaat aliansi, sebagai umat yang telah dipilihkan Allah, kita memberitakan Injil baik atau tidak baik keadaannya dalam perkataan, pikiran dan perbuatan, agar dari cara hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sebab dengan demikian kita telah menjadi surat Kristus. Kita orang percaya menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus. Walaupun kita kerja di dalam office kah, baik dalam kayu balang, perladangan, di mana kita orang percaya, kita harus menjadi terang dan garam untuk memberitakan Injil. Tidak semestinya reverend, dokter, pastor-pastor yang memberitakan Injil. Dan ini nyata. Saya sangat terdorong oleh anak buah saya, dan bukan kebetulan, sebab semuanya adalah rencana Allah. Dan anak buah saya ini dia bekerja di Bintulu. Dia bekerja, dia bukan melayani bantuan, tapi dia orang percaya. Dalam dia bekerja bersama teman, sambil dia bekerja, dia memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada teman-teman sekalian sekerjanya. Sebagai kita orang percaya, baik waktu kita bekerja bersama di rumah, kita boleh mengatakan firman Tuhan, memberitakan. Dan saya terkejut bila tahun yang lepas ada seorang, dia sudah pastor, sudah melayani, jadi dia sambung dia tahun yang lepas ditekankan sama saya waktu kami bekerja. Dia orang Iban, dia bukan orang Kristen. Saya kenal Tuhan oleh karena ada satu teman sekerja saya memberitakan firman Tuhan dan Yesus Kristus itu.
sudah dia kasih tahu nama dia. Oh, saya bilang dia anak buah saya. Anak buah, betul-betul anak buah saya. Anak saya punya apa? Jadi secara tidak kebetulan semuanya itu adalah berkat. Jadi sebagai orang percaya, dimanapun keberadaan kita, kita harus menjadi saksi Kristus, menjadi terang, menjadi garam. Kita orang percaya bukan semata menerima jaminan akan warisan dari Allah Bapa, melainkan juga memancarkan kehidupan yang selaras dengan Bapa. Bukankah hal itu sesuatu yang sangat istimewa, saudara? Ketika kita memancarkan kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Poin yang kedua, apakah keistimewaan orang percaya? Poin yang kedua, apakah keistimewaan orang percaya? Kita adalah umat tebusan Allah. Kita adalah umat tebusan Allah. Poin kedua yang terdapat di dalam ayat yang ke-7 hingga 12. Penebusan merupakan aspek penting dari karya Allah dalam keselamatan manusia. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntut oleh Allah yang suci bagi kelepasan orang percaya dari penindasan dan beban dosa. Penebusan inilah menyebabkan orang berdosa itu dibebaskan dari hukuman dan perbudakan dosa. Ya, kita telah ditebus. Kita telah ditebus oleh Kristus Yesus. Karena kita adalah orang berdosa. Dan kita ditebus dan dibebaskan dari hukuman dan perbudakan dosa. Kematian Kristus di kayu salib merupakan pengorbanan yang tidak ternilai, saudara. Yesus mati untuk kita, menebus dosa kita manusia. Karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah itu rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk penebusan kita. Penebusan dosa berhubung dengan nyawa, darah, dan kematian. Ketiganya adalah aspek terkait dalam hal penebusan. Kita boleh lihat dalam Imamat pasal 17 ayat 11. Imamat 17 pasal 17 ayat 11. Inilah firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Itulah kita telah ditebus dengan nyawa. Kristus telah memberikan darahnya semata-mata untuk menyelamatkan kita manusia, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa perlu juru selamat. Dan Yesus Kristus itulah kegenapan dari hukum Taurat. Kita boleh lihat di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadarkannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi yang telah tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi tidak ada cara lain untuk penebusan dosa kecuali melalui persembahan nyawa, darah, dan kematian Kristus di kayu salib. Penebusan melalui darah Kristus yang kudus itulah yang membuat kita beroleh pengampunan dosa. Ayat yang ke-7, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Penebusan manusia berdosa adalah rencana yang telah ditetapkan Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, jemaat Tuhan, tujuan penebusan agar kembali tercipta persekutuan antara manusia dengan Allah, di mana ketika manusia telah berdosa, perantaraan manusia dengan Allah telah terputus. Oleh karena dosa nenek moyang sudah terputus, jadi salib Kristus menyatukan manusia semula, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Tanpa salib maka hubungan manusia yang terputus dengan Tuhan karena dosa tidak mungkin tersambung, dan inilah sumber keselamatan manusia. Bila Allah memilih kita sebagai umat-Nya, ada suatu tuntunan ilahi agar kita senantiasa hidup dalam kekudusan. Disinilah hakikat bagi penebusan itu menjadi sempurna, karena umat tebusannya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak ada yang lebih istimewa selain menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Poin yang ketiga, apakah keistimewaan orang percaya? Apakah keistimewaan orang percaya? Yang ketiga, kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus. Kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus, yang terdapat ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Jemaat Tuhan, bila kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, Alkitab menegaskan, yaitu ketika kita percaya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lihat Efesus pasal yang pertama ayat 13 hingga 14. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Hal ini
menjadi suatu penegasan bahwa orang yang telah beriman kepada Kristus akan dimeteraikan Roh Kudus tepat pada saat ia percaya. Ketika kita percaya bahwa ketika itulah kita dimeteraikan, kita ada jaminan penebusan, keselamatan. Roh Kudus dikaruniakan kepada orang percaya untuk memberi jaminan bahwa kita akan menerima seluruh sebagai anak Allah. Kita akan menerima warisan yang datang daripada Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus dikaruniakan untuk membaharui dan menguduskan kita. Dia menimbulkan perasaan harapan dan hasrat di dalam hati kita, yang merupakan bukti bahwa kita diterima Allah, kita menjadi anak Allah, bahwa harapan kita itu benar adanya, dan bahwa penebusan dan keselamatan kita terjamin sebagaimana meterai menjamin sebuah perjanjian. Allah memurniakan Roh Kudus kepada kita sebagai sebuah janji yang bersungguh-sungguh menyatakan kalau kita adalah miliknya untuk selamanya dan akan diselamatkan pada akhir zaman. Jemaat Tuhan, bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam hati kita adalah dengan adanya pertobatan sejati, adanya buah-buah roh, hidup yang sesuai dengan kehendak dan kehendak Allah. Hal-hal inilah yang merupakan bukti bahwa Roh Kudus telah membaharui hati kita. Orang Kristen telah dimeteraikan untuk hari penebusan. Jadi melalui Roh Kudus, melalui pengajaran dan pimpinannya, kita dimeteraikan, dijamin sampai pada hari penebusan, sehingga memiliki kepenuhan dan pembebasan dari dosa dan kematian. Karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, kita dapat hidup dengan penuh sukacita, percaya bahwa kita memiliki tempat di masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kesimpulan untuk firman Tuhan yang kita belajar bersama, jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan Allah. Orang percaya diberi pengampunan dan keselamatan yang kekal. Sebagai orang percaya, saudaraku, kita sangat bersyukur karena kita telah dipilih menjadi anaknya, diberi pengampunan dan keselamatan yang kekal. Kita adalah waris kerajaan Allah. Orang percaya adalah orang yang penting di hadapan Tuhan dengan pengorbanannya dan darahnya yang tercurah di bukit Golgota, dan kasih karunia-Nya orang percaya beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita tetap menjaga hubungan akrab, hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka jalan-jalan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun permasalahan hidup kita, kita jangan sekali meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat buat apa-apa. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kita bersyukur, kita adalah orang yang istimewa, kita adalah orang yang terpilih. Makanya kita tetap di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa.